Setelah sempat vakum akibat pandemi, The Nusa Dua Festival kembali hadir pada tanggal 25 hingga 26 Oktober 2025 di Peninsula Island, Nusa Dua. Mengusung tema Celebrate the Beauty of Harmony, festival edisi ke-24 ini menyuguhkan perayaan seni, budaya, dan gaya hidup inklusif yang menyatukan masyarakat lokal dan wisatawan. Rangkaian acara meliputi parade budaya Mahabharata, konser musisi papan atas, lomba gebogan, instalasi seni, hingga bazar UMKM. Festival ini juga mengedepankan konsep keberlanjutan, lewat kampanye penggunaan tumbler, pelepasan tukik, penanaman mangrove, serta pengolahan limbah organik. Pengunjung dapat menikmati berbagai zona inklusif untuk semua kalangan, mulai dari lomba penjor, panggung DJ, area bermain anak, workshop budaya, hingga pertunjukan komunitas. Tak hanya itu, mural publik Beauty Harmony karya seniman muda Bali, Dwi Mabim, menjadi ikon visual festival sekaligus menghiasi helipad pertama di Bali. Tiket sudah tersedia dengan harga mulai Rp56.000 melalui loket.com. The Nusa Dua Festival 2025 siap menjadi ruang hiburan tak terlupakan sekaligus perayaan harmoni budaya Bali. Oh, dulu Nusa Dua Fiesta, sekarang Nusa Dua Festival. Jadi sebenarnya gini, kita ingin memberikan suasana yang festif, yang lebih seru, yang lebih rame, yang lebih guyup, karena setelah ini berhenti beberapa tahun, kan harus ada sesuatu yang berbeda. Festival itu kita naikkan supaya semua lebih ngerasa lebih rame, lebih seru, dan mereka mau join di acara ini. Karena kan mungkin untuk beberapa orang yang baru, yang belum pernah melihat ini di masa lalu, kan juga acara apa sih nih gitu kan. Jadi ya penaman itu kita pilih menjadi sesuatu yang untuk ya mancing orang untuk datang ke Nusa Dua, bahwa bukan hanya nginep, bukan hanya makan, bukan hanya belanja, tapi lo karena menemukan suasana yang festif, yang seru, ya Nusa Dua Festival. Namanya itu, sesimpel itu sih. Jadi penggantian nama itu lebih kepada ya kita ingin memberikan suasana yang sangat festif, yang seru, yang rame, aman, ya lo datang ke sini. Gitu. Terus untuk keterlibatan tenan mungkin seperti apa Pak? Kita libatkan tenan, beberapa tenan hotel pasti kita undang juga untuk terlibat di situ. Terus bentuk kontribusinya lebih kepada kita masih apakah mereka memberikan makanan, exhibition dan segala macamnya, tapi kita libatkan untuk mereka di situ. Bukan tidak mungkin juga salah satunya adalah diskon kalau mereka menginap di sini bersamaan dengan acara bisa dapat diskon berapa persen, itu juga kita sedang komunikasi. Karena kan ini kan memberikan informasi sesuatu yang belum pernah ada. Tadi kan tidur sekian tahun, ada lagi butuh effort untuk mensosialisasikan ini kepada publik, termasuk meyakinkan ini kepada hotel. Kalau ini ada, ini pasti bisa menambah okupansi yang tadi sempat ditanya. Keterlibatan UMKM lokal mungkin seperti apa? Pasti harus dilibatkan, dikurasi oleh teman-teman, dan itu harus ada di festival ini. Karena gini, kalau kita bicara UMKM yang semua ada di wilayah ITDC, itu harus terlibat, tidak boleh tidak. Makanya apapun acaranya, mau di Mandalika, mau di Nusa Dua, mau di Golomori, UMKM itu harus dapat porsi, karena kita ada untuk memberikan dampak ekonomi dan kebudayaan yang baik untuk masyarakat, termasuk untuk UMKM itu kan harus diberikan ruang exposure untuk mereka bisa memperlihatkan hasilnya, produknya, dan ini salah satu mediumnya. Saya rasa Pak GM dengan tim pasti mengkurasi ini, nggak mungkin kita nggak kasih ruang untuk mereka, karena ini harus. Tadi kan ada sempat disinggung terkait mengangkat kuliner lokal Pak untuk mendunia. Supaya ITDC seperti apa Pak? Mungkin ada pelatihan sebelumnya atau apa? Yang pasti kita harus kurasi. Terus kalau pelatihan kita harus koordinasi dulu dengan beberapa hotel. Kita ajak beberapa hotel untuk terlibat. Kita sedang mencari formulasi dan sekian hari ini untuk bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting dengan mereka bisa tampil di sini, mereka bisa ikut, harusnya itu menjadi salah satu forum yang ngangkat dari mulai level terbawah sampai bisa naik ke level yang lebih baik, dalam hal ini ya Nusa Dua Festival. Harapannya 15.000 selama 2 hari terlaksana. Nah, untuk mencapai 15.000 kan cukup banyak yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kami sangat berharap doa dari semua, cuacanya juga harus baik. Cuacanya harus baik, kalau aman insya Allah pasti aman, tapi kita berharap di 15.000 bisa. Pak, untuk tadi tiket pre-sale-nya berapa Pak yang sudah terjual di bulan Agustus sekarang? Mungkin kalau tiket pre-sale sementara ya, mungkin belum sampai 1.000 ya. Jadi ini ya karena mungkin pertama masih cukup jauh jaraknya, kemudian kedua bisa jadi mereka masih banyak festival-festival yang ada di Bali,
yang mungkin lebih masih menjadi daya tarik mereka. Kami harapkan setelah press conference ini dan mendekati hari H itu akan banyak yang bisa datang. Mungkin apa sih kesulitannya nih membuat mural di media yang kecil sama yang besar itu? Kesusahan. Ya. Kalau sebenarnya kesusahan itu masalah proyeksinya. Jadi gimana kita menempatkan gambar itu biar pas dan biar bisa jadi, kan kalau ngelihatnya saya nggak bisa ngelihat dari atas terus tuh. Jadi memang kesusahannya itu. Jadi setiap gambar udah setengah, saya harus naikin drone lagi. Dibantu drone. Ya, dibantu drone juga. Jadi ngelihat drone. Soalnya karena kebetulan Pak GM, Pak Pong itu senang ngedrone, jadi beliau yang bantu saya. Oh gini, jadi kayak saya kurang nih, jadi kita perbaikin lagi gitu sih. Totalnya tim berapa orang? Total 9 orang sama saya, Bli. Jumlah chat Jumlah cat 450 liter. Itu pengerjaan 11 hari. besar. Ya. Mungkin apa sih harapan? Harapan, Mungkin ada next kalau project saya harapan sih pinginnya bahwa biar orang juga ngelihat bahwa mural nggak dipandang kayak yang saya bilang tadi, Bli. Mural atau street art itu, seni jalan itu nggak dipandang sebuah vandalisme aja. Jadi bisa jadi media promosi dan alat promosi untuk sebuah acara gitu. Dan ya pinginnya biar tempat-tempat lain juga di Bali bisa menjadi contoh, bisa ngelihat itu di sini jadi contoh gitu lah.